Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, 5 malam yang doa di dalamnya tidak akan pernah tertolak. Malam pertama di bulan Rajab yang akan datang ini, kemudian malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, dan 2 malam dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga di bulan Rajab dinamakan bulan istighfar. Serta barang siapa, dikatakan oleh para salaf bahwasannya barang siapa yang beristighfar 70 kali dengan mengangkat tangannya dan membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, yaitu setelah salat Isya dan setelah salat subuh, maka jasadnya dan kulitnya tidak akan tersentuh api neraka Allah SWT. Di akhir Jumat di bulan Rajab, barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab, ketika khatib duduk di antara 2 khutbahnya dengan bacaan yang sir, yang pelan, maka dia tidak akan pernah kekurangan di bulannya tersebut. Amalkan. Saya punya beberapa lembar tisu di sini. Pertanyaan saya begini, kalau saya ambil beberapa lembar tisu ini satu persatu, bisa tidak tisu ini semuanya menutupi seluruh permukaan bumi? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Yes, ketika beberapa lembar tisu ini menutupi mata Anda. Maksudnya apa, Mas, Bapak, Ibu? Saya mau berpesan, jangan sampai masalah-masalah kita yang belum selesai, hajat-hajat kita yang belum tercapai, itu menutup mata kita dari jutaan nikmat yang sudah Allah kasih. Dan itu wasiat keberkahan kalau جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنة. Nabi Muhammad telah bersabda, 10 perkara dapat menolak 10 macam bencana, yaitu, surat Al-Fatihah, dapat menolak murka Allah, surat Yasin, dapat menolak dahaga si hari kiamat, surat Ad-Duhan, dapat mencegah ketakutan di hari kiamat, surat Al-Waqiah, dapat mencegah kefakiran, surat Al-Mulk, dapat mencegah siksa kubur, surat Al-Kausar, dapat menolak permusuhan, surat Al-Kafirun, dapat menolak datangnya kekufuran ketika dicabutnya nyawa, surat Al-Ikhlas, dapat menolak kemunafikan, surat Al-Falaq, dapat mencegah perbuatan hasud dari orang-orang yang dengki, dan surat An-Nas, dapat menolak. Do you know what happens after your funeral? In a few short hours, the crying will die down and your family will be busy making arrangements for food or drink. Some of your friends and relatives will start discussing current affairs over coffee. Your employer will begin to search for your replacement. And in a few days, your kids will go back to school or work because their bereavement leave has ended. In a month, your spouse will be watching a comedy or TV show, laughing as if you were never there. You'll be forgotten at such an astonishing pace. And if people will forget you so easily, then who are you living your life for? You spent your whole life concerned about what other people will think about you, when in reality, nobody even cares. So live your life to please your Creator, because He's the one you're going back to. Kisah wanita Tarim yang tidak ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir saat dalam kubur. Dia beda sendiri dengan manusia mati lainnya. Dikabarkan anak dari wanita yang sudah meninggal itu bermimpi melihat ibunya tinggal di sebuah singgasana yang sangat indah. Dia kemudian bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu setelah ada di alam kubur?" Dalam mimpi itu ibunya menjawab, "Setelah aku dikuburkan, aku menunggu malaikat Mungkar Nakir yang biasanya datang untuk bertanya. Aku menunggu lama dan sampai akhirnya kakiku bisa digerakkan dan berdiri. Tiba-tiba runtuhlah dinding-dinding kuburku. Kemudian aku melihat cahaya. Ada bidadari-bidadari dan kebun-kebun yang buahnya sangat melimpah. Lalu aku bertanya kepada bidadari itu, di manakah malaikat Mungkar dan Nakir? Kenapa mereka tidak menanyaiku?" Lalu bidadari itu menjawab, "Mereka tidak akan pernah datang kepadamu." "Mengapa?" jawab si wanita itu. "Karena engkau sudah berada di surga." Masya Allah, ternyata
Hal ini terjadi karena wanita Tarim ini selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Maka beruntunglah ahli-ahli sholawat, dan silahkan kisah ini di-share sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang cinta dengan sholawat. Dan apabila didapati orang yang cinta sholawat karena postingan Anda, bayangkan berapa banyak pahala yang akan Anda dapatkan dari orang yang membaca sholawat karena postingan Anda. Amin, Allahumma amin. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dalam sebuah athar disebutkan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka di sekitarnya bertanya-tanya, kenapa orang ini keluar? Apa ada amal solehnya yang menyelamatkannya? Maka kata para malaikat yang menjaga neraka mengatakan, karena bantuan dan syafaat dari saudara temannya, ya, seseorang muslim yang memberikan syafaat kepadanya. Oleh karena itu, pada saat itu ahli neraka semua berharap pada saat di dunia mereka punya teman-teman yang soleh. Di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah. Dia teman saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama, ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah. Jangan pisahkan. Pertanyaan, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Halo ayah bunda, anak kita mungkin pernah menerima pesan bodong di HP-nya. Misalnya, dia diiming-imingi hadiah pulsa 100 GB dengan cara mengisi link yang dikirimkan. Bisa jadi dia tergiur dan langsung mengisi namanya, nomor teleponnya, emailnya, alamatnya, yang bisa menjadi awal buruk yang menimpanya. Lewat data pribadi yang diberikannya, penjahat akan memasang mesin pelacak pada HP anak kita, sehingga dia bisa tahu di mana anak kita berada, alamat rumah dan sekolahnya, siapa saja teman-temannya, berikut nomor HP mereka. Pendeknya, semua data pada HP anak kita bisa diakses oleh si penipu itu. Selanjutnya, si penipu akan melaksanakan tipu muslihatnya. Misalnya, mendekatinya, mengajaknya bertemu, segala macam resiko buruk bisa terjadi. Misalnya penculikan,
Atau si penipu menjadikan anak kita dan teman-temannya objek jualan produk yang bisa jadi produk itu tidak aman buat anak kita. Atau bisa pula anak kita ditarik untuk ditanamkan faham-faham radikalisme yang membahayakan anak kita. Dengan data pribadi yang ada di tangan penjahat ini, modus-modus baru mereka buat untuk semakin menjerat anak-anak kita. Ayah bunda, anak-anak kita belum cakap secara hukum dan belum paham konsekuensi tersebarnya data pribadi ini. Mari kita ajak anak-anak kita untuk tidak mudah berbagi data pribadinya dan waspada agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming hadiah. Kali ini saya ingin mengabarkan arus mudik H-3 di Tol Cipularang. Baik, boleh jelaskan ke kami apa kelebihan Anda? Saya bisa menguasai 5 bahasa, Inggris, Prancis, Jepang, Korea, dan Cina, Pak. Pak, maaf interviewnya kita lanjutkan nanti ya, Pak. Terima kasih, permisi. Ibu, ini udah kececeran lagi. Ya udah, ayo berdiri dulu, ada bersihin. Angkat bu kakinya. Ibu jangan geser-geser, ibu diem dong. Udah? Putri. Mohon maaf ya Pak, ditunggu sebentar. Kenapa sih Dek? Besok Alia mau taruh ibu di rumah Mas Malik. Sayang, besok kita berangkat subuh ya? Iya, Sen. Iya. Maaf deh, tapi Mas nggak bisa. Besok subuh harus ke rumah mertua. Gak mau tahu Mas, pokoknya besok aku mau taruh ibu di rumah Mas Malik. Alia, maksud Mas gini. Mas bukannya nggak mau, tapi... Obat, obat, Bu, obat, 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 obat. Maafin Ibu, selalu merepotkan kalian. Ya pokoknya kalau sama Nisa udah jelas gak mungkin Mas. Ya nggak mungkin juga sama Mas dah. Kamu tahu Mas sudah punya istri. Yang punya lebih anak. gak mungkin lagi. Ibu, tunggu sini dulu ya. Kamu bisa bayar orang untuk ngurus ibu. Ya udah, Mas juga bisa dong bayar orang. Gak usah kebanyakan debat. Alia udah bawa kopernya ibu. Ayo masuk. Alia, Dek. Alia juga punya urusan Mas, Mbak. Ya kalau mau ngomel di dalam, Mas, jangan di harus sini. ngomel bisa. Aja kayak kalian. Kamu tuh susah banget Mas dihubunginnya. Kamu juga Mbak. Alia, kamu bisa nggak teriak-teriak kayak gitu, ha? Dek, kan Mas sudah ngomong sama kamu. Bukan Mas nggak mau, tapi emang Mas nggak bisa. Terserah. Kalian atur aja gimana baiknya. Pokoknya mulai sekarang aku titip ibu sama Mas Malik. Titik. Panti jompo aja udah Mas. Deal. Segampang itu lah. Gampang Mas. Bagiku gampang. Ya udah. Aku jemput ibu dulu. Bu. Ibu. Ibu. Alia, kenapa Di? Ibu kemana? Alia, ibu kemana? Tadi Alia kesini, ibu udah gak ada. Ibu. 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 Lihat ibu-ibu ciri 70 tingginya segini agak-agak pikun nggak? Ciri-cirinya nggak lewat sini tadi sekitar sini. Iya. Udah makasih ya. Iya. Tolong kita tahu teman-temannya juga ya Mas ya. Ya Allah,
Betapa aku telah lupa dengan pengorbanan dan cinta ibu dari aku kecil, ya Allah. Tolong kembalikan ibu Akhir dalam keadaan tanpa kurang satu apapun, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong. Tolong ya Allah. Nah, yuk kita makan ketupat ya. Mau nggak makan ketupat? Ibu!